Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan masuk ke pembahasan soal latihan persiapan UAS dari mata kuliah Matematika 1. Baik, nantinya di sini kurang lebih akan ada 7 nomor terkait 7 topik atau 7 buah materi yang telah disampaikan setelah UTS sampai dengan UAS. Langsung saja kita mulai untuk nomor 1. Kita akan berbicara terkait aplikasi turunan tentang laju yang berkaitan. Untuk aplikasi turunan ini, kita punya soal, misalkan sebuah kolam berbentuk setengah bola, kita ambil bagian bawahnya ya, setengah bolanya, yang diisi dengan laju 25 liter per menit. Jari-jari kolam tersebut diketahui 10 meter. Tentukan laju perubahan kedalaman kolam, ya, kedalaman air kolam lebih tepatnya, saat kedalaman air 1 meter. Di sini telah disediakan juga ilustrasinya ya. Berarti kita ambil dari salah satu sudut pandang, kita proyeksikan jadi 2 dimensi, sehingga kita akan punya setengah lingkaran. Ya. Walaupun kita tahu ini bentuknya adalah setengah bola. Setengah lingkaran ini, kita tahu jari-jarinya seperti ini ya. Jari-jarinya tadi diketahui adalah 10 meter, kemudian di sini ketinggian airnya berubah-ubah nantinya ya. Ketinggian airnya berubah-ubah. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan soal yang demikian, pertama untuk menjawabnya kita perlu menuliskan apa yang telah diberikan dari soalnya, tapi ke dalam bahasa matematika supaya dapat kita olah. Kita tahu jelas dari kalimat pertama, di sini kolamnya diisi dengan laju 25 liter per menit. Otomatis yang berubah dengan kita mengisi kolam ini adalah volume air di dalamnya. Sehingga 25 liter per menit di sini dapat kita tuliskan sebagai dV per dt. Ya, dV per dt kita punya 25 liter per menit, gitu ya. dV per dt, makna dari dV per dt adalah laju perubahan volume terhadap waktu. Dan di sini yang konteks kita bicarakan adalah volume airnya. Selanjutnya, dari kalimat kedua, kita ketahui jari-jari kolamnya. Jari-jari kolamnya adalah 10 meter. Wah, walaupun secara real ini sangat besar ya. 10 meter berarti kedalamannya juga 10 meter. Wah. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan laju perubahan kedalaman air kolam. Jadi kita misalkan H ya, kedalamannya supaya tidak bertabrakan dengan T variabelnya. Sehingga laju perubahan kedalaman air kolam di sini dapat kita tuliskan sebagai dH per dt. Inilah yang ditanyakan. Saat saat kedalaman airnya sama dengan 1 meter. Nah, ini informasi yang telah kita miliki. Sekarang kita ingin menuju ke laju perubahan kedalaman air kolam. Otomatis langkah berikutnya adalah kita perlu menuliskan formula dari volumenya, betul ya? Karena kita memerlukan volume di sini akan berbicara. Volume setengah bola, kita tahu volume bola adalah 4/3 kali pi R pangkat 3. Namun kalau setengah bola, maka dia jadi setengah dikali dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Ya, ini volume bolanya. Namun sebenarnya kita tidak berbicara terkait volume bolanya. Kita akan berbicara terkait volume airnya. Dan volume air di sini dapat kita lihat dia adalah bukan setengah bola, bukan seperempat bola, tapi dia sebagian dari setengah bola. Ya. Sebagian dari setengah bola tersebut akan kita tuliskan formulanya. Yang akan kita gunakan adalah yang ini. 1/6
pi dikali kedalamannya dikali dengan 3R kuadrat tambah H kuadrat. Kita bisa lihat, sekarang fokusnya ada di dalam airnya ya. Berarti ketinggiannya ini kan ya, dari sini ke sini ini ketinggiannya. Kemudian jari-jari yang saya maksud di sini tadi adalah dari pusat ke tepinya. Dan dapat kita lihat dari ilustrasi yang kita buat, dari pusat ke tepi ini, dia panjangnya tidak sama dengan kedalaman airnya ya. Otomatis dia kita misalkan sebagai R yang baru gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan di sini. Ini adalah formula yang akan kita gunakan. Langkah kedua adalah kita perlu analisa di sini variabel-variabel yang berubah terhadap waktu apa saja. Oke ya. Apakah ada yang tetap konstan ataukah semua variabel akan berubah sepanjang berjalannya waktu? Dan ternyata kita perlu asumsikan bahwa yang pertama, yang jelas berubah adalah volume. Sehingga volume dapat kita tuliskan sebagai fungsi atas T. Kemudian, siapa lagi yang berubah? Cukup jelas bahwa ketinggian airnya atau kedalaman airnya. Berarti H ini juga merupakan fungsi atas T. Dan dengan konteks kita berbicara terkait volume air, ya, di sini V-nya adalah volume air, H-nya adalah kedalaman air, bukan volume dari kolamnya ya, tapi volume airnya yang kita bicarakan. Di sini kita juga punya satu komponen lagi, yaitu jari-jari yang sudah saya sampaikan tadi. Jari-jari baru, yaitu dari pusatnya ke tepi kolamnya, ya. Oke, jari-jari air kita sebut R. Dan dia sepanjang berjalannya waktu, jari-jari airnya pun akan bertambah. Oke ya. Asumsikan bahwa V, H, dan R merupakan fungsi atas T, gitu ya. Selanjutnya, langkah ketiga, barulah kita mulai prosesnya. Ya, prosesnya di sini berarti kita akan mulai dari mengubah. Ya, tujuan kita adalah menurunkan fungsi V ini tadi yang sudah kita tuliskan di poin pertama. Bukan yang ini ya, yang ini saya coret saja supaya Anda tidak bingung. Oke, V yang ini di sini kita ingin menurunkan, tapi kita baru belajar turunan pada fungsi satu variabel. Otomatis di sini harus kita ubah menjadi satu variabel terlebih dahulu. Oleh karenanya, kita perlu mencari perbandingan atau persamaan antara R dan H. Dapat kita lihat, sekarang kita kembali ke gambar. Kita punya di sini hanya seperti ini ya. Berarti ketika di situ H, di sini siapa? Nah, sedangkan kita tahu panjang jari-jari kolamnya adalah 10 meter. Ketika yang bawah ini H, berarti yang bagian atas adalah 10 dikurangi H. Dan kita juga punya salah satu sifat dari jari-jarinya, ya. Sebentar. Dari sini ke tepi, ya. Oke. Dari pusat ke tepi ini juga merupakan jari-jari, ya. Dan jari-jarinya kita ketahui panjangnya adalah 10. Oke. Sehingga kita perolehlah di sini adalah segitiga siku-siku. Dari segitiga siku-siku ini dapat kita lakukan Pitagoras dan kita misalkan kita ingin mencari R air di sini ya. Saya namakan R air supaya berbeda dengan R yang sebelumnya. R air di sini berarti kita bisa peroleh dengan Pitagoras yaitu akar dari sisi miring kuadrat yaitu 10 kuadrat dikurangi dengan 10 kurangi H kuadrat. Yaitu kita akan peroleh sama dengan akar 100 dikurangi, mari kita kuadratkan bagian yang belakang, yaitu 100 dikurangi 20H
ditambah H kuadrat. Maaf, saya salah tulis ya. Kuadratnya bukan di dalam kurung ya, maksud saya. Kuadratnya ada di luar kurungnya. Oke. Nah, di sini kuadrat. Ya. Sehingga kita akan punya di sini sama dengan akar 100 dikurangi, kita kalikan negatifnya ke dalam, dikurangi 100 ditambah 20H dikurangi H kuadrat. Ya. Dari sini kita perolehlah, ya, ke sini aja, R air kita sama dengan akar dari 100 kurangi 100 habis, menyisakan 20H dikurangi H kuadrat. Ya. Kita sudah memiliki jari-jari airnya. R air ya. Ini R airnya tadi. Kemudian kita akan lanjut substitusikan R air ini sebagai persamaan atas H ya kan. Supaya nanti V-nya tadi menjadi fungsi satu variabel. Ya. Sehingga sini saya hapus saja ya. Kita akan punya volumenya V sama dengan 1/6 pi kali H dikali dengan 3 kali R kuadrat plus H kuadrat. Mari kita substitusikan ya. Di sini berarti langkah keempat ya. Langkah keempat. Langkah keempat berarti kita substitusikan nilai dari R-nya berarti 1/6 pi H dikali dengan 3. Di sini R-nya adalah kita gunakan R air ya. Karena akar dikuadratkan langsung saja ya saya tulis. Berarti 3 dikali 20H kurangi H kuadrat ditambah dengan H kuadrat ya. Selanjutnya mari kita kalikan saja 1/6 pi, hanya tetap dulu step by step ya. Berarti 3 kali R air yang dikuadratkan ini tadi jadinya 60H kurangi 3H kuadrat ditambah H kuadrat. Kemudian 1/6 pi H kita sederhanakan yang di dalam kurung dulu jadi 60H kurangi min 3 tambah 1 berarti 2H kuadrat ya. Kemudian terakhir hanya mari kita masukkan ya supaya nanti menurunkannya lebih mudah. Di sini saya tulis pi per 6 saja ya, biar lebih singkat. Pi per 6 dikali dengan 60H kuadrat dikurangi 2H pangkat 3. Oke, kita sudah punya sekarang formula dari V-nya ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian turunannya. Oke, mari kita pindah tempat. Ya, gambarnya sudah tidak saya perlukan. Oke, kita akan masuk ke bagian turunannya. Di sini berarti kita akan mencari turunan pertamanya terhadap T. Sehingga kita bisa memunculkan dV per dt maupun dH per dt-nya. Ya. Sehingga langkah kelima, di sini kita cari turunannya ya. Kita cari turunannya berarti yang awalnya di sini berarti kan asumsi kita langkah kedua tadi kita misalkan V, H maupun R dia adalah fungsi atas T, kita turunkan terhadap T ya. Berarti dia adalah V aksen T seperti ini ya supaya lebih jelas nantinya. Dia sama dengan pi per 6-nya tetap, yang diturunkan hanya yang ada hanya sini ya. Berarti eh, sebelum ini aja, mari kita ulangi supaya Anda tidak bingung. Di sini saya tuliskan ke dalam bentuk VT dulu ya. VT sama dengan pi per 6 dikali dengan 60 HT. Seperti ini ya. HT-nya dikuadratkan, dikurangi dengan 2
HT pangkat 3. Seperti ini. Baru kita turunkan sehingga ini V aksen T. Ya, langsung saja. Di sini pi per 6 tetap. Kemudian dikali dengan 60 kali turunan kita menggunakan aturan rantai. Karena di sini HT adalah fungsi, kemudian dipangkatkan, kita mulai dari pangkatnya. Sehingga 2 dikali dengan HT, pangkatnya berkurang 1, tinggal 1 ya. Dan juga dikali dengan turunan yang di dalam kurung, yaitu H aksen T. Dengan cara serupa, kita akan peroleh yang bagian belakang, berarti dikurangi dengan 2 dikali 3 kali dengan pangkatnya berkurang 1 dulu, berarti HT pangkat 2 dikali dengan turunan yang di dalam kurung, H aksen T. Ya, sudah, kita lanjutkan. Berarti V aksen T di sini sebenarnya dia adalah dV per dt. Pi per 6-nya biarin aja ya, nanti aja terakhir. Kita sederhanakan yang di dalam kurung dulu, berarti 120 di sini dikali H, saya tulis H saja ya, karena sudah cukup jelas. Kemudian H aksen akan saya tulis sebagai dH per dt. Dikurangi 2 kali 3, 6H kuadrat dikali dengan dH per dt. Selanjutnya, mari kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di awal, yaitu kita punya dV per dt. dV per dt kita adalah 25, ya, 25 liter per menit, sama dengan pi per 6, kemudian 120 H dikurangi 6H kuadrat, sama-sama punya dH per dt, dH per dt-nya saya keluarkan. Ya, sehingga kita akan punya persamaan dH per dt, dia sama dengan 25 dibagi dengan ini tadi, pi per 6 dikali dengan 120H kurangi 6H kuadrat. Ya, terakhir tinggal kita finishing saja, yaitu menjawab pertanyaan yang diinginkan tadi. Yaitu pertanyaannya tadi adalah terkait laju perubahan kedalaman air saat kedalamannya 1 meter ya. Jadi langkah terakhir adalah langkah ke-6. Saat H air ya, kedalaman air 1 meter. Maka kita akan peroleh di sini dH per dt, dia akan sama dengan 25 dibagi dengan pi per 6 dikali dengan kita masukkan hanya 1 ya. Berarti 120 kali 1 adalah 120 dikurangi dengan 6H kuadrat. 1 kuadrat 1 dikali 6, 6. Berarti 120 kurangi 6. Kita akan punya 25 per pi per 6 dikali dengan 120 kurangi 6 adalah 114. Ya. Mari kita sederhanakan. Berarti jadi berapa ini? 114 kita sederhanakan dengan 6. Apakah bisa dibagi 6? Ya, dari sini berarti 114 dibagi 6, berarti 1, sisa 54, 54 bagi 6, oh pas. Ya, jadi bagus. Dia jadi 19 ya. Sehingga kita akan punya laju perubahan kedalaman air saat H sama dengan 1 meter adalah 25 per 19 pi. Ya. Dan jangan lupa kita lengkapi dengan kesimpulan ya. Jadi laju perubahan kedalaman air saat kedalaman air
1 meter adalah 25/19 pi. Satuannya adalah liter per menit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang laju berkaitan. Ya, sampai sini nomor 1 kita sudahi. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.